Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud nama Allah berangkat dari sifatnya Allah, rohaninya Allah, ruhnya Allah, nurnya Allah. Wujud nama ini benar-benar yang sudah digamblangkan kepada seluruh bagian nota ilo pituah lombo. Hembusan dari wujud nama Allah ini makomnya ada 4, berangkat dari sifatnya ruhullah, rohaninya ruhullah, dengan ruhnya ruhullah, dengan nurunya ruhullah. 4 makom ini yang berwujud di dalam kolbunya, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim, dan Nabiullah Sayyidina Ismail, dan Nabiullah Sayyidina Ishak, dan Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Yusuf, dan Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Musa kalamullah, dan Nabiullah Sayyidina Isa ruhullah, dan Nabiullah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Seluruh para nabi-nabiullah ini utusan Allah. Wujud utusan ini merupakan suatu gelar yang diberikan oleh Allah, Sang Penyelamat. Wujud Sang Penyelamat inilah merupakan suatu wujud utusan ke bumi ini, benar-benar menyelamatkan umat agar kembali ke jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada utusannya. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua Lowombo ini menerima tugas hal yang sama, karena Ta'ilo Pitua ini benar-benar sudah diberikan nama gelar Sang Penyelamat. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua yang selama ini benar-benar menempatkan wujud menyelamatkan umat akhir zaman ini kembali ke ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Ajaran yang diperintahkan oleh Allah ini yang sudah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari mensucikan jasmania, kemudian dapat mensucikan sifat rohani. Inilah wujud daripada perintah dari Allah ini,
Oleh karena itu Ta'ilo Pitua ditugaskan kembali dapat membangkitkan seluruh ajaran-ajaran para nabi-nabiullah yang diperintahkan oleh Allah. Hingga di akhir zaman ini banyak yang mengabaikan. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua ini benar-benar diturunkan kembali, meluruskan agar umat akhir zaman ini kembali ke ajaran yang sudah disyariatkan oleh para nabi-nabiullah. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo malam ini pahamilah dan renungilah, karena seluruh para nabi-nabi ini benar-benar yang diutus oleh Allah membawa satu perintah dapat memperbaiki seluruh manusia-manusia yang telah disesatkan oleh Dajjal. Dajjal merupakan suatu wujud sifat yang mengelak. Inilah tugas-tugas Ta'ilo Pitua Lowombo dan tugas bagian Ta'ilo Pitua Lowombo. Bagaimana kalian sudah diselamatkan, maka kalian harus menyelamatkan, karena inilah perintah-perintah Allah. Inilah gelar Sang Penyelamat, karena dia sudah berwujud yang selama ini. Inilah merupakan suatu wujud nama gelar yang dianugerahkan oleh Allah. Sang Penyelamat inilah makomnya utusan. Makomnya utusan. Utusan ini benar-benar memiliki nur. Inilah yang sudah digamblangkan kepada kalian semua. Sifatnya ruhullah, rohaninya ruhullah, dengan ruhullah, dengan nurunya ruhullah. Inilah yang disebut hembusan dari nurunya Allah. Karena 4 makom ini, inilah yang diciptakan dan tidak akan mati. Oleh karena itu Isarullah telah menyampaikan kepada seluruh para kaumnya bahwa satu kelak nanti akan dilahirkan kembali. Karena Isa Ruhullah ini diangkat ke langit. Wujud yang diangkat ini merupakan suatu wujud nur. Makomnya nurnya sifat. Inilah disebut sifatnya Ruhullah, dengan rohani Ruhullah, dengan ruhunya Ruhullah, dengan nurunya Ruhullah. Inilah yang benar-benar yang diangkat ke langit. 4 inilah yang disebut umulnya kitab. Inilah umul kitab, merupakan nurunnya kitab. Oleh karena itu seluruh ajaran, seluruh para nabi-nabi ini benar-benar dapat menyelamatkan seluruh manusia-manusia kembali ke jalan yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang menjadi perenungan agar seluruh bagian Ta'ilo Pitua memahami tentang wujud Sang Juru Selamat ini benar-benar yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menceritakan perjalanan Mi'raj, berangkat dari 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan 7 lapis cahaya.
Karena ta'ila bitua ini benar-benar yang dipusakai dengan 4 nur. Nur ini yang diangkat ke langit, kemudian 4 nur ini dilahirkan kembali, dititipkan kepada perempuan yang soleha yang dipilih oleh Allah. Seluruh bagian ta'ila bitua lowombu, renungilah dan pahamilah apa yang sudah digamblangkan kepada kalian semua, makom-makom kesucian, makom-makom kesucian berangkat dari kesucian jasad, sifat dan rohani, kemudian salat jasad, salatnya sifat dan salatnya rohani, kemudian puasa jasad dan puasa sifat dan rohani, kemudian zakat jasad, zakatnya sifat dan zakatnya rohani, haji jasad, sifat dan rohani, benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami, berarti benar-benar yang sudah memerangi berarti menghilangkan perwujudan makom-makom sifat yang berwujud dajjal. Dajjal merupakan suatu wujud gelar yang selalu yang dapat menyesatkan manusia-manusia ini. Oleh karena itu, berdasarkan suatu hadis Rasulullah tentang di akhir zaman ini, karena akhir zaman ini benar-benar kiamat sudah dekat, wujud yang dikandung di dalam kiamat ini benar-benar yang sudah diperlihatkan, namun umat akhir zaman tidak memperhatikan. Yang Allah kiamatkan ini benar-benar yang sudah terjadi kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan. Wujud bangunan-bangunan ini merupakan jasmania yang telah diduduki oleh Dajjal, maka Allah telah menurunkan suatu wujud cambuk. Maka bangunan-bangunan ini benar-benar sudah merasakan suatu wujud kehancuran. Wujud kehancuran ini merupakan suatu wujud penyakit, berangkat dari darah tinggi dan jantung, kolesterol, kemudian gula, dan lain-lainnya. Inilah wujud daripada kiamat-kiamat yang semua manusia-manusia ini yang benar-benar di dalam kehancuran. Oleh karena itu ta'ila bitua diperintahkan oleh Allah dapat untuk menyelamatkan manusia-manusia ini kembali ke jalan yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, bersihkanlah jasad kalian dan bersihkanlah sifat kalian dan rohani kalian, berarti benar-benar wujud ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Maka jasad kalian inilah merupakan bangunan, maka bangunan ini masih dalam wujud kokoh, tidak akan hancur, karena hancurlah jasad ini karena penyakit. Inilah menjadi perenungan, inilah menjadi perenungan bagi kita semua. Benar-benar kita sudah memperhatikan suatu wujud bangunan, maka mendapatkan sesuatu keberkahan-keberkahan
Namun bangunan ini kita tidak perhatikan, berarti kita masih tetap melahirkan suatu wujud sifat-sifat yang wujud daripada Dajjal. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilopitu walawombo, pahamilah dan renungilah agar kalian semua benar-benar menjadi penghuni surga muqarrabin. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini tidak mati, karena nabi ini benar-benar yang utusan Allah. Utusan Allah itu tidak akan mati. Yang mati ini hanya melainkan suatu prosesnya yang dari saripati tanah, saripati air, saripati angin dan api, yang berwujud sifat dan rohani, dan berwujud ruh. Inilah yang merasakan suatu wujud kematian. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memasuki makom-makom pintu surga? Karena pintu surga inilah makomnya hanya sifatnya Ruhullah. Inilah pintu surga, atau sifatnya Muhammad, atau sifatnya Nabiullah Sayyidina Adam, sifatnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Inilah 4 makom inilah. Apabila kalian sudah menyatu dengan pintu-pintu surga ini, maka kalian langsung menuju ke surganya Allah, kemudian surga Firdaus. Pahamilah dan renungilah suatu kebenaran yang dijanjikan oleh Allah ini, yang benar-benar yang telah diturunkan. Oleh karena itu Ta'ilopitua ini sudah menggamblangkan kepada kalian semua, benar-benar kalian tempatkan suatu wujud perintah-perintah Allah, berarti sifat kalian sudah berwujud dalam suatu kesucian, dan rohani kalian sudah berwujud di dalam kesucian. Nanti itu kalian terbungkus dengan 4 makom yang benar-benar yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, dan inilah merupakan suatu wujud kendaraan-kendaraan kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang dari Allah itu kembali ke Allah. Wujud yang dari Allah ini, inilah yang sudah dipaparkan oleh Ta'ilopitua Lawambu'um. Sifat Ruhullah, rohani Ruhullah, ruhunya Ruhullah dengan nurunya Ruhullah yang berwujud di dalam qalbul Ta'ilopitua Lawambu'u ini. Inilah merupakan janjinya Allah di akhir zaman diturunkan kembali. Oleh karena itu seluruh bagian otak Ta'ilopitua Lawambu, perhatikan makom-makom yang selama ini yang sudah digamblangkan kepada kalian semua. Berangkat dari sifatnya Muhammad, rohani Muhammad, ruhunya Muhammad, dengan nurunya Muhammad, inilah makom Ruhullah. Begitu pula sifatnya Ibrahim,
kemudian rohani Ibrahim, ruhnya Ibrahim, kemudian nurnya Ibrahim. Seluruh makom-makom 4 nur ini, inilah makom para nabi yang benar-benar yang diutus oleh Allah, karena hanya nabi merupakan satu wujud kekasih Allah. Oleh karena itu, seluruh ajaran para nabi ini yang benar-benar menyelamatkan, wujud yang menyelamatkan ini memperbaiki makom-makom sifat manusia yang sudah disesatkan oleh Dajjal. Karena Dajjal ini dari sejak berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, Dajjal itu sudah berwujud. Kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, Dajjal itu sudah berwujud. Kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim, Dajjal itu sudah berwujud. Hingga Dajjal ini telah membakar Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, karena wujud daripada Nabiullah Sayyidina Ibrahim yang benar-benar tidak akan mati dan tidak bisa terbakar dari api-api neraka. Begitu pula Nabiullah Sayyidina Musa yang benar-benar disiksa, dimusuhi oleh Dajjal, maka Nabi Musa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah menyeberang lautan. Alhamdulillah dengan wujud suatu mujizat. Nah, wujud mujizat inilah wujud daripada sifatnya Musa. Sifatnya Musa itu nur. Rohani Musa itu nur. Kemudian ruhnya Nabi Musa itu nur. Kemudian nurnya Nabiullah Musa itu nur. Seluruh para nabi-nabiullah ini memiliki empat wujud daripada nurnya yang dari Allah. Oleh karena itu, bagi alota ilopitual womu tidak bisa membeda-bedakan para nabi, karena sesungguhnya nabi itu hanya satu. Karena Allah telah menciptakan, jika bukan karena engkau wahai Nabi, aku tidak akan ciptakan sesuatu. Dan aku ciptakan engkau Nabi karena perwujudanku. 4 makom sifatnya Allah, rohaninya Allah, ruhnya Allah, nurnya Allah. Hembusan dari nurnya Allah ini hanya melainkan Nabi. Nabiullah Sayyidina Adam, Nabiullah Sayyidina Ibrahim, dan Nabiullah Sayyidina Ismail dan Ishak. Karena inilah suatu ketegasan dari Allah. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini Nabi awal dengan Nabi penutup. Inilah makom-makom Nabi itu cuma satu. Wadah bisa berganti, namun sesungguhnya Nabi itu hanya satu. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurnya Nabi. Inilah yang benar-benar perwujudan yang dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhnya Allah, dengan nurunnya Allah. Seluruh bagian lota ilo pitu wahalawambu, pada malam ini pahami dan renungi makom-makom Nabi ini, Nabi awal zaman dan Nabi akhir zaman. Inilah berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam
nabi awal, kemudian Nabiullah Sayyidina Muhammad, nabi awal dengan nabi akhir. Nabi ini makomnya cuma tetap nabi satu. Wadah bisa berganti-ganti, renungi dan pahamilah. Begitu pula porobuju dalota ilo pitua lowombu ini. Benar-benar yang sudah menggamblangkan makom-makom kenabian. Semoga kalian semua paham dan merenungi. Benar-benar sudah memahami dan sudah merenungi, berarti sudah menjalankan makom-makom istinja dan makom-makom junub dan makom-makom wudu, kemudian sholat, puasa, zakat dan haji, maka kalian benar-benar penghuni surga tanpa kalian dihisap, langsung dibawa oleh ta'ilo fitua lowomu, langsung ke surga mukorobin. Namun kalian hanya mendengar tanpa kalian berwujud, maka kalian sendiri mendapat suatu prosesnya, wujud prosesnya inilah merupakan suatu cambuk. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo fitua lowombu malam ini sudah benar-benar menerima suatu perintah-perintah Allah ini. Berarti sudah menjalankan bagaimana kalian diselamatkan, maka kalian harus menyelamatkan, karena inilah perintah Allah diterima oleh ta'ilo fitua. Selamatkanlah. Wujud yang untuk keselamatan ini dapat memperbaiki, menyelamatkan manusia-manusia di akhir zaman ini agar kembali ke jalan ajaran para nabi yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah seluruh bagian lota ilo fitua lowombu, jalankanlah perintah Allah ini. Apabila kalian menjalankan seluruh permintaan kalian, mendapat jaminan, meminta limpahan rezeki, meminta kesehatan, dan meminta umur, dan meminta jodoh, dikabulkan oleh Allah. Karena ta'ilo fitua ini menerima perjanjian. Seluruh doamu aku kabulkan. Laksanakan perintahku ini. Perbaikilah. Wujud memperbaiki inilah gelar yang diberikan oleh Allah, Sang Penyelamat di akhir zaman ini. Renungilah dan pahamilah seluruh bagian lota ilo fitua lowombu, janji Allah itu pasti. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Oleh karena itu ta'ilo fitua wujud cinta kasih kepada kalian semua benar-benar sudah berwujud ketaatan terhadap perintah Allah, maka Allah memberkahi kalian dan seluruh para nabi-nabi Allah, memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.